Baik, selamat pagi semuanya, sudah hadir, bisa mendengar saya? Bisa Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih sudah konfirmasinya. Satu orang yang menjawab, tapi saya anggap mewakili satu kelas ya. Baik, saya harap kalian sudah melaksanakan apa yang saya minta, yaitu membaca bahan kuliah, bab 7, dan melihat video yang sudah saya posting, linknya dari YouTube. Nah, video itu adalah video dengan judul Warriors of the Net. Itu pertama kali saya lihat dulu tahun 2004, ya, jadi sudah 16 tahun yang lalu. Dan itu dulu saya lihat masih dengan kaset video ya, bukan DVD, bukan CD, apalagi YouTube. Nah, sudah lebih dari 16 tahun usia video itu, tetapi apa yang ditunjukkan di dalam video itu yaitu prinsip kerja internet itu sampai sekarang tidak berubah. Ya.
Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana cara kerja internet, ya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di dalam materi perkuliahan kita, tapi pada intinya data yang kalian kirim melalui internet, data yang kalian terima melalui internet, itu melalui perjalanan seperti yang digambarkan di dalam video Warriors of the Net. Jadi apakah kalian mengunggah foto ke Instagram, memberikan komentar di Facebook, atau membuat tweet, menerima kiriman email, melihat website, chatting di Line, itu semua datanya dikirim dan diterima dengan prinsip persis sama seperti yang di dalam video Warriors of the Net. Oke, saya akan share ya. Hari ini kita akan bicara mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi tanpa kabel. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai telekomunikasi, ini sering sekali ada dua istilah yang dipakai secara bergantian, meskipun sebetulnya pengertian atau definisinya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah mobile, yang kedua itu adalah wireless. Ya. Kalau kita melihat ke perangkat seperti smartphone kita atau tablet yang Anda pakai, yaitu untuk telekomunikasinya wireless dan mobile bisa dibawa. Arti wireless seperti tadi tanpa kabel ya, tapi kalau mobile itu artinya mudah dipindah-pindahkan. Nah, jadi dua hal ini sebetulnya tidak sama, tapi sering dipakai untuk satu istilah yang sama, terutama untuk menggambarkan smartphone atau tablet. Nah, apakah bisa mobile tapi tidak wireless? Bisa. Ya. Komputer desktop itu tidak wireless, bisa mobile, itu bisa bergerak. Bisa nggak wireless tapi tidak mobile? Bisa. Contohnya apa? BTS, antena BTS. Menara BTS itu tanpa kabel, karena komunikasinya pakai sinyal elektromagnet. Tapi itu nggak bisa dipindahkan, paling tidak dalam waktu dekat, gitu ya. Butuh beberapa minggu untuk membongkar itu dan memindahkannya ke tempat lain. Jadi ini sebagai pembuka untuk pengertian wireless dan mobile ini berbeda. Mobile itu mudah dipindahkan, wireless tanpa kabel. Jadi bisa mobile tapi tidak wireless, bisa juga wireless tapi tidak mobile. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tren dari teknologi telekomunikasi, ya, trennya itu mengacu kepada yang namanya konvergensi. Nah, sebentar. Nanti melihat ya. Sekalian saya masuk. Sorry. Ya. Oke. Sudah, saya tadi sudah. Oke. Oke. Ya. Sebentar saya share screen. Nah, Anda lihat ini. Ya. Kelihatan ini gambar berbagai macam perangkat ini? Udah kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan kok, Pak. Sip. Jadi apa yang semua perangkat ini ada ini Nintendo ya, game. Ini tuh alat untuk mengukur kekerasan suara, desibel, kekuatan suara. Ini alat perekam. Ini radio atau Walkman, saya nggak begitu ya. Ini stopwatch, kalkulator, buku alamat, notes, ini GPS, jam, saku, dadu,
Ya. Jam waker, senter, kamera video, dan telepon. Lalu ini ada iPod ya, pemutar musik. Ini semua itu digantikan oleh smartphone kita atau tablet kita. Ya. Jadi tidak perlu lagi membawa semua ini, semua sudah ada. Mau nelpon, ya pakai smartphone. Dadu itu untuk apa? Dadu itu kan untuk mengundi ya, random bisa pakai smartphone. Ada aplikasinya, kalkulator jelas. Radio, beberapa smartphone bisa dilengkapi dengan radio FM, tinggal colokkan earphone, nanti bisa mendengar, perekam, ya, game, tinggal download aplikasinya. Nah, inilah yang disebut sebagai tadi, kalau di sini ya, nah saya tulis dulu, saya sini, konvergensi. Jadi semua sekarang bisa dilakukan oleh perangkat smartphone atau tablet kita. Nonton film bisa, berkomunikasi bisa, mengerjakan tugas sekolah bisa, ujian bisa, ya, melakukan transaksi, ekonomi juga tidak masalah. Di rumah saya itu pesawat televisi sudah sangat jarang digunakan, kecuali digunakan untuk nonton streaming kan. Supaya kelihatan besar, streaming bisa sih smartphone atau tablet atau laptop, tapi kalau pakai TV kan lebih besar. Nah, kita juga sudah masuk ke era broadband, di mana komunikasi kita sudah menggunakan pita lebar, jalur pita yang lebar. Saya tadi pagi barusan mereview satu dokumen yang dibuat tahun 2011-2012 ya, di mana pada waktu itu bandwidth internet di Jogja itu hanya berkisar beberapa ratus kilobit saja. Sebentar, saya harus menutup pintu sebentar ya. Maaf, tadi pintu rumah saya terbuka karena angin, harus ditutup tadi. Baik, jadi pada 7-8 tahun yang lalu itu bandwidth internet di Jogja itu hanya berkisar ratusan kilobit per detik. Jangankan Netflix atau Disney Plus gitu ya, nonton YouTube saja sering buffering. Dulu saya kalau mau muter video di YouTube ya saya download dulu baru udah diputar gitu ya. Nah, sekarang broadband. Jadi perkembangannya luar biasa. Indonesia juga meskipun setidaknya di Jawa ya, dan meskipun mungkin juga di tempat Anda itu tidak stabil misalnya koneksinya ya, tapi ini dibandingkan dengan 8 tahun yang lalu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke. Kalau ini adalah definisi dari jaringan komputer. Ya. Jadi 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Nah, kalau komputer itu saling terhubung seperti ini bisa berbagi sumber daya. Contohnya, seperti Atmaja itu langganan internet, kalau kita ke kampus ya, kita pakai wifi kampus, langganan internet satu saja, tapi bisa dipakai oleh banyak orang. Kita langganan textbook itu yang Anda pakai untuk mata kuliah ini satu saja, bisa dipakai banyak orang. Dan banyak layanan-layanan lain seperti Microsoft Teams ini, Microsoft Office 365, email, dan lain sebagainya. Cukup satu saja langganannya, tapi bisa dipakai banyak orang. Kenapa? Kita tergabung dalam jaringan. Dan ini kita bisa bertukar data. Seperti sekarang, saat ini kita ini bertukar data. Saya mengirimkan data video kuliah, Anda menyaksikan. Nanti Anda bertanya, saya menerima pertanyaan. Ini bertukar data. Ya, jadi bisa saling bekerja sama. Dan kalau kita sudah lihat jaringan komputer yang besar seperti milik Atmajaya misalnya, ini terdiri dari banyak sekali komponen. Misalnya ada server, kalau Anda misalnya mengakses situs kuliah itu satu server sendiri. Anda mengakses Siatma itu satu server sendiri. Ya. Dan nanti ada banyak yang perpustakaan itu server tersendiri. Anda bisa mengaksesnya melalui smartphone Anda. Kalau di kampus bisa pakai wifi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kunci dari teknologi ini semua itu adalah
yang disebut sebagai client server. Client server ini adalah model jaringan komputer di mana ada satu server atau lebih dari satu ya, itu yang menyediakan layanan, dan klien itu adalah yang menggunakan layanan. Kita di sini sebagai klien, servernya kalau di Microsoft Teams ya punya Microsoft, entah ada di mana. Ya. Nanti yang mengatur lalu lintas data, yang mengatur bagaimana komunikasi terjadi ya si server ini. Ya, seperti kalau kita menggunakan Microsoft Teams ini, kita harus login dulu ke Microsoft Teams, baru kita bisa menggunakan. Kalau akan email ya kita harus login dulu ke email kita, menuliskan email dan mengirimkan email tersebut. Dan ini semua ada yang mengatur. Kalau Anda lihat Warrior of the Net gitu ya, ada yang mengatur. Sehingga bisa dipastikan bahwa email yang saya kirim bisa sampai ke tempat Anda. Demikian juga dengan video yang ada di YouTube bisa dikirimkan ke komputer Anda untuk bisa dilihat. Ya. Nah, metode yang digunakan untuk bertukar data di dalam internet, ya, salah satu implementasi client server terbesar itu adalah internet, itu adalah yang disebut sebagai packet switching. Ini sudah Anda lihat di Warrior of the Net. Jadi ini, nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah data, ini kelihatan ya, saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. baik, terima kasih. Jadi ini adalah data yang akan Anda kirimkan kepada penerimanya di sini. Nah, data ini kemudian dipecah-pecah menjadi, kalau di dalam contoh ini 3 paket, ada paket 1, paket 2, paket 3. Dan tiap paket ini dikirimkan melalui jalur yang berbeda. Nanti si penerima akan menerima paket-paket ini. Nah, kalau Anda lihat, tiap paket ini kan terdiri dari 2 kotak ya, satu kotak kecil dan satu kotak besar. Kotak besar ini adalah informasi yang akan dikirimkan atau data yang dikirimkan. Kotak kecil berisi informasi mengenai ke semua paket ini. Di dalam kotak kecil ini, tiap-tiap kotak kecil ini akan ada informasi ada berapa paket. Di sini ada 3 paket ya, di sini maka ada informasi 3 paket. Kemudian kalau semua paket itu nanti sudah datang lengkap, itu bagaimana cara menyusunnya. Ya, misalnya yang hijau ini paling atas, yang abu-abu muda paling tengah, abu-abu tua itu yang bawah. Jadi nggak kebalik-balik. Nah, di dalam yang kecil ini ada informasi tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai packet switching, merupakan bagian dari protokol atau bahasa komunikasi yang digunakan di internet, yaitu yang disebut sebagai protokol TCP/IP. Nanti di slide berikutnya ada. TCP/IP ini dikembangkan dulu ketika Perang Dingin ya, antara Amerika Serikat melawan pada waktu itu Uni Soviet yang sekarang sudah menjadi Rusia. Ya. Nah, ini dikembangkan untuk apa? Mengantisipasi kalau infrastruktur telekomunikasi itu dihancurkan, ya, diserang lawan. Ya. Nah, misalnya ini kondisi pada waktu itu yang dibayangkan oleh para pembuatnya ya, perang gitu ya. Lalu jalur yang bawah ini tiba-tiba dibom sehingga putus. Ya. Maka data yang dikirimkan, paket yang bawah ini putus, maka paket 3 tidak akan pernah sampai. Yang sampai hanya paket 1 dan 2. Si penerima begitu menerima paket 1 dan 2, itu nunggu paket ketiga sampai batas waktu tertentu tidak datang, maka si penerima ini kan memberitahukan kepada pengirim, paketmu nomor 3 tidak datang, tidak sampai. Pengirim kemudian tahu. Maka kemudian pengirim akan mengirimkan ulang paketnya ke sini. Nah, tapi karena dia tahu paket 3 tadi tidak sampai, dia tahu bahwa jalur yang bawah ini rusak. Entah kenapa, nggak perlu tahu, tidak relevan dan tidak perlu tahu. Maka otomatis dia akan mencari jalur lain untuk mengirimkan paket yang ketiga. Nah, ini semua dilakukan otomatis oleh perangkat yang di Warriors of the Net namanya router atau router tadi tulisannya ya. Router ini banyak sekali, Anda mungkin yang langganan internet pakai kabel seperti IndiHome, Excel Home, BizNet, dan lain-lain, Anda akan punya router di rumah. Nah, router ini yang tugasnya nanti mencari jalur untuk mengirimkan paket. Router ini juga nanti menerima paket data dari pengirim dan menyusunnya, gitu ya. Dan ini semua dilakukan otomatis. Jadi kalau salah satu jalur rusak, nggak peduli rusaknya kenapa, dia akan cari jalur lain secara otomatis. Dan bayangkan di dunia ada miliaran router, gitu ya.
Nah, protokol ini yang disebut sebagai TCP/IP dan ini sudah dikembangkan dari dekade 50-an, 60-an. Jadi Anda bayangkan usianya sudah sekian lama dan sampai sekarang masih dipakai. Ada perkembangan, tetapi perkembangan itu lebih kepada kapasitas dan kinerja, bukan pada prinsip kerja. Kalau prinsip kerjanya masih sama seperti yang ada di video Warriors of the Net. Ya. Ini teknis saja, tidak perlu. Nah, kemudian tipe-tipe jaringan. Nah, tipe jaringan itu biasanya dikaitkan dengan cakupan area geografisnya. Ada yang local area network, itu berarti lokal, biasanya hanya pada satu kompleks gedung saja. Misalnya kalau di Atmajaya ya pada kampus 3, kampus 2 gitu ya. Lalu ada wide area network, ini biasanya meliputi area yang lebih luas. Kampus Merican dengan kampus Bakarsari ini tergabung dalam satu wide area network, dan ada metropolitan ini meliputi satu kota. Ada kampus area network ini kalau kampusnya besar tapi jadi satu seperti UGM atau UI gitu ya. Nah, dulu sebelum era sekarang komunikasi itu menggunakan jalur telepon. Masalahnya jalur telepon itu adalah jalur analog seperti ini. Nah, ini yang gambar ini analog. Ya. Padahal komputer itu bicara dengan bahasa digital. Maka perlu ada yang namanya modem. Modem ini mengubah menjadi digital maupun digital ke analog. Nah, saya dulu pertama kali koneksi internet, pakai koneksi internet tahun 97 itu saya pakai ini modemnya US Robotic. Kapasitasnya itu 56 kilobit. Oh ya, bandwidth ya, kalau kita bicara mengenai koneksi internet, orang sering sekali rancu bandwidth itu dianggap sebagai kecepatan. Padahal yang namanya kecepatan koneksi itu di seluruh dunia sama. Itu apa? Kecepatan koneksi itu adalah kecepatan sinyal kita dari tempat kita menuju ke tujuan. Nah, berapa kecepatannya? Mendekati kecepatan cahaya. Ya. 1000 km per jam. Nah, bandwidth itu adalah kapasitas lebarnya. Artinya bandwidth 1 megabit. Jadi kalau bandwidth itu diukurnya biasanya dengan bit ya, bukan byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi kalau kita bicara 1 megabyte itu setara dengan 8 megabit. Ya, harus dikalikan 8. Oke, kembali ke sini. Bandwidth itu kapasitas. Jadi kalau 1 megabit itu lebih sempit daripada 2 megabit. Nah, mengapa kok yang lebih besar dianggap lebih cepat? Anda punya data sebesar 4 megabit. Kalau dikirim melalui jalur yang 1 megabit, maka itu butuh waktu 4 detik untuk mengirimkan semua data. Tapi kalau melalui jalur yang 2 megabit, itu butuh 2 detik. Ya, jadi lebih cepat memang datanya sampai dengan jumlah data yang sama. Tapi bandwidth-nya beda. Oke, lalu kita ini kabel ya. Kalau kita bicara mengenai media transmisi. Media transmisi untuk local area network itu biasanya adalah kabel tembaga. Jadi kalau media transmisi itu ada dua sebetulnya ya. Tanpa kabel dan pakai kabel. Kalau pakai kabel itu ada dua, kabel tembaga atau kabel fiber. Nah, yang kabel tembaga itu seperti ini. Ini namanya twisted pair, artinya dua kabel yang digulung yang diuntir. Nah, ini kabel yang biasa digunakan di jaringan lokal atau local area network. Komputer-komputer di kampus menggunakan ini. Ya. Ini aslinya adalah berasal dari teknologi kabel telepon. Kabel telepon itu seperti ini. Kalau Anda pernah punya telepon yang masih lama, yang sekarang sudah digantikan oleh fiber optik ya, itu kabelnya tembaga 2 diuntir begini. Nah, kalau khusus untuk LAN itu kabelnya diuntir ada 8 kabel atau 4 pasang. Untirannya seperti ini. Ini dipasang dengan ini namanya jack RJ45. Ini sudah sangat jarang ditemui ya, kebanyakan sekarang sudah wireless atau fiber optik. Nah, ini punya kapasitas bandwidth bisa mulai dari dulu pertama kali saya kenal teknologi itu kapasitasnya 10 megabit dan meningkat menjadi 100 dan menjadi 1000 megabit atau 1 gigabit, sekarang sudah ada yang 10 gigabit. Nah, kabel namanya ini twisted pair ini punya keterbatasan. Ini hanya bisa menjangkau jarak maksimal 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter dia butuh penguat sinyal. Ya, oke. Dulu sekali juga ada kabel seperti ini. Ini namanya koaksial.
Ini dulu ketika fakultas kita masih di Merican, jadi tahun sebelum 95 fakultas ekonomi itu ada di Merican. Ini jaringan komputernya pakai ini. Ya. Ini sama maksimal jarak jangkauannya hanya 100 meter, lebih dari itu harus pakai penguat sinyal. Dan ini kapasitasnya hanya maksimal 10 megabit per detik. Dan sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kabel koaksial itu kebanyakan sekarang dipakai untuk antena, entah antena TV atau radio. Ya, tapi sudah jarang dipakai untuk komunikasi data. Karena apa? Kapasitasnya kecil. Nah, kalau ini Anda mungkin sudah akrab gitu ya. Ini adalah ODP. Ini bukan orang dalam pengawasan penyakit ya. Ini adalah perangkat fiber optik. Ini kabel tapi yang fiber. Ya, kalau fiber itu daya jangkaunya bisa berkilo-kilometer. Sedangkan kapasitasnya bisa sampai ratusan gigabit, bahkan mungkin terabit atau petabit. Ya. Ini bedanya apa? Kalau kabel tembaga, sinyal itu disampaikan melalui atau menggunakan listrik, gelombang elektromagnet. Maka dia mudah sekali terdegradasi, sehingga kalau sudah lebih dari 100 meter, sinyalnya tidak akan kuat. Fiber optik itu untuk mengirimkan data, dia menggunakan sinar laser. Nah, seperti ini. Nah, ini sinar laser seperti ini. Ini adalah ujung kabelnya, ya, bandingnya dengan yang twisted pair tadi kan ujung kabelnya seperti ini ya. Nah, kalau fiber optik itu ujung kabelnya seperti ini, biasa masuk ke modem ya, IndiHome atau XLHome kalau Anda langganan fiber ya. Ini bisa ratusan kilometer ya. Maka kabel komunikasi antar negara, antar benua itu biasanya menggunakan fiber optik. Karena apa? Kapasitasnya besar, daya jangkaunya jauh. Ya, dan dia menggunakan sinar laser. Ini. Nah, ini kalau di rumah mungkin seperti ini ya. Ini masuk ke dalam perangkat kita lalu nanti jadi. Nah, kalau twisted pair yang kabel tembaga itu nyambungnya gampang. Saya aja bisa nyambung itu. Butuh tang saja. Tidak butuh peralatan khusus. Tang khususnya itu paling harganya 200.000. Tapi kalau fiber optik karena kabelnya itu berasal dari serat kaca, ya, plastik. Tidak bisa sembarangan nyambungnya, harus pakai alat seperti ini. Ya, ini alat khusus untuk nyambung. Jadi kalau putus, nyambungnya sulit. Ya. Apalagi kalau yang putus di bawah laut. Ini beberapa hari yang lalu saya baca ada kabel di bawah laut yang putus, gitu kan, yang menghubungkan Asia dengan Amerika Serikat, Amerika Utara. Ini jadi nyambungnya khusus, ya, pakai peralatan khusus. Tapi di Indonesia sudah banyak yang bisa. Ya. Oke. Nah, lalu internet. Anda sudah tahu internet, gitu ya, internet. Cara kerjanya sudah disampaikan di video, nanti kalau belum nonton ya silakan nonton. Ya. Dan sekarang kita sudah memiliki kecepatan internet beberapa itu, kecepatan, kapasitas ya, saya juga salah sampai 100 megabit per detik misalnya. Nah, tapi yang perlu dipahami 100 megabit per detik itu adalah kapasitas Anda ke penyedia jasa internet. Bukan ke internet dunia. Kalau ke internet dunia nggak mungkin 100 megabit. 100 megabit per detik itu cepat banget, ya, gede sekali. Nah, di internet itu tiap komputer yang terhubung ke internet itu harus punya alamat. Ya, ini pastikan dulu ya. Sebentar. Oke, bisa kelihatan ya. Ini Anda bisa lihat pinging detik 103.49.221.211 ini adalah alamatnya detik. Ya. Oke, bisa kelihatan ya. Sudah, diam saja, saya anggap kelihatan. Kita kembali ke slide. Ya. Nah, tiap komputer yang tersambung ke internet itu dapat alamat. Jadi kalau Anda misalnya browsing instagram.com, itu nanti, nah, komputernya bicara dengan alamat. Alamatnya bisa seperti ini.
Ini yang disebut sebagai alamat IP. Alamat IP itu ada dua versi yang sekarang aktif dipakai, yaitu versi 4 dan versi 6. Versi 4 ini terdiri dari 4 blok angka, masing-masing itu dari 0 sampai 255. Ya, maka tidak mungkin lebih dari 255, ini 250. Kalau ada yang 256 itu ngawur, itu salah. Masalahnya, berarti di sini itu ada 255 pangkat 4 jumlah alamat. Dan itu beberapa tahun yang lalu sudah habis dibagi. Jadi sudah alamat IP versi 4 itu sudah habis. Kalaupun ada yang masih itu, kalau ada itu sudah dimiliki oleh lembaga, negara atau organisasi tertentu. Lalu bagaimana kalau sudah habis? Nah, maka diciptakan IP address atau alamat IP versi 6. Kalau yang versi 6 ini banyak sekali. Ya. Konon katanya bahkan tiap 1 inci persegi permukaan bumi bisa diberi alamat. Hanya saja nanti ya masih banyak. Dan masih sisa banyak gitulah ya. Meskipun tiap inci persegi permukaan bumi diberi alamat, masih sisa banyak. Nah, masalahnya sekarang, apakah ini menjadi perhatian kita? Apakah Anda pernah harus berurusan dengan IP address di luar mata kuliah ini, atau alamat IP? Biasanya tidak. Ini adalah tanggung jawab dari penyedia jasa layanan internet. IP versi 4, 6 itu terserah, itu urusannya Telkomsel, urusannya Indosat, urusannya IndiHome, urusannya XL Home, dan sebagainya. Urusannya KSI juga, tapi bukan urusan Anda. Yang penting apa? Nah, kemudian yang jadi masalah adalah komputer itu tahunya angka ini, alamat IP. Berapa banyak di antara Anda yang tahu bahwa alamat IP-nya universitas kita itu berapa? Alamat IP-nya, detik itu berapa? Nggak banyak yang tahu. Dan memang ya, kalau niat-niat angka itu susah, gitu kan? Itulah mengapa banyak yang lupa tanggal kejadian, banyak lupa tanggal perkawinan, dan lain sebagainya. Tanggal ulang tahun, pasangan ya, sampai lupa ya celaka itu. Nah, maka kemudian diciptakan domain name system. Anda mengenal ada detik.com, ada uaj.ac.id, ada yang mengenal amazon.com, tokopedia.com, dan sebagainya. Nah, manusia lebih mudah mengenal nama domain ini. Nah, dan ada satu layanan yang namanya domain name system, DNS. DNS ini adalah satu server khusus yang mengubah nama domain ke alamat atau alamat ke nama domain. Jadi kalau misalnya Anda akan browsing instagram.com, maka begitu Anda selesai mengetikkan instagram.com dan enter, komputer Anda akan bertanya pada DNS. Instagram.com itu berapa sih alamat IP-nya? Dan DNS akan berikan, ini alamat IP-nya. Maka kemudian dengan berbekal alamat IP itu, komputer Anda akan menghubungi instagram.com, minta data. Persis sama seperti The Warriors of the Net itu. Nanti Instagram akan memberikan datanya, dikirimkan ke tempat Anda, muncullah instagram.com. Itu ya, jadi ini DNS. Dan DNS ini adalah satu infrastruktur yang cukup penting. Karena apa? Inilah buku alamat. Semua permintaan, semua komunikasi di internet itu menggunakan DNS. Mau kirim email ke samyaji.sarosa@wajid, tanya dulu wajid itu alamat IP-nya apa. Ya. Mau unggah foto ke Instagram, tadi ditanya Instagram itu alamat ini. Nah, kalau sampai DNS ini mati, berarti buku alamatnya hilang. Komputer tidak akan tahu Instagram itu alamatnya apa. Kecuali kalau Anda tahu angka-angka ini, ya maka kalau DNS mati, nggak bisa browsing, nggak bisa unggah foto, dan sebagainya. Kacau. Dan itu pernah mati beberapa kali. Ya, hanya saja matinya itu dalam hitungan detik saja atau milidetik, sehingga Anda tidak sadar. Gitu ya. Oke. Nah, domain name ini kemudian ada yang top level, ya, contohnya yang .com, .gov. Ada juga top level itu yang negara. Contohnya .id itu Indonesia, .uk itu Inggris, .my itu Malaysia gitu ya. Nah, untuk penamaan domain itu ada dua versi gitu ya. Yang satu itu versi Amerika Serikat, itu yang pakai edu untuk pendidikan, .com komersial, .gov pemerintahan, .org ini organisasi non-profit, dan .net ini jaringan biasanya. Lalu ada yang versi Inggris. Versi Inggris itu yang kita pakai. Itulah mengapa domain name
universitas kita adalah uaj.ac.id, di mana AC itu akademik. Kalau kita menganut sistem Amerika, mungkin jadi uaj.edu.id. Yang menganut sistem Amerika itu Malaysia, Australia, Singapura, ya, di Asia Pasifik ini ya. Yang menganut sistem Inggris itu setahu saya di sekitar kita itu hanya ada dua, yaitu Indonesia dan Selandia Baru. Nggak tahu kenapa dulu kok Indonesia menganut sistem Inggris ya, pakai AC, pakai GO, pakai OR, ya, pakai CO, kok tidak pakai, ya mungkin karena dulu pejabat Kominfo-nya lulusan Inggris, ya mungkin saya nggak tahu. Internet itu mungkin memang sepertinya tidak ada yang mengatur, tapi ya ada yang mengatur, ada banyak yang mengatur, ya ada namanya ICANN. ICANN ini ya, ini yang mengatur domain name dan IP. Ada W3C. Nah, W3C ini apa? Nah, saya tunjukkan. W3C itu yang mengatur standar HTML. Kalau Anda pernah lihat, ya, oke ini saya share lagi ya. Ini, salah. Bukan ini. Saya share. Ya, oke. Nah, ini kelihatan nggak? YouTube ini kelihatan nggak? Atau Warriors of the Net ini, YouTube yang ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, ini adalah halaman webnya YouTube. Kalau Anda bisa lihat, ini ada namanya source-nya. Nah, ya, harus kayak gini, terus tidak indah ya. Ini adalah halaman yang disebut sebagai HTML. HTML itu adalah halaman untuk menampilkan suatu website. Ya, Hypertext Markup Language. Jadi ini adalah satu HTML itu adalah bahasa markup. Sering sekali ada yang salah kaprah, HTML itu adalah bahasa pemrograman. Nah, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Jadi kalau ada yang menawarkan ada kursus pemrograman HTML, itu ngawur, itu salah. Yang benar HTML itu markup. Jadi untuk menampilkan halaman. Nah, HTML ini tidak sembarangan. Ada standarnya. Siapa yang mengatur standarnya? W3C. World Wide Web. W3-nya itu ada www, World Wide Web. C-nya itu konsorsium. Ini konsorsium yang didirikan oleh Tim Berners-Lee. Siapa Tim Berners-Lee? Tim Berners-Lee itu adalah bapak pencipta World Wide Web ini. Ya, oke. Dan ini ada standarnya. Kita lihat, misalnya ini website universitas kita. Sesuai nggak dengan standar yang ditetapkan oleh W3C? Agak lama memang. Ya. Kalau tidak mengikuti standar bagaimana? Apakah ada hukumannya? Ini tidak seperti SNI ya. Kalau nggak pakai SNI, kalau tidak mengikuti standar SNI nggak boleh dipakai, misalnya. Enggak seperti itu. Kita lihat ada berapa error nih, ada berapa warning. Oh banyak ya, 30 warning. Ya. Ini artinya apa? Ada elemen-elemen dari website Atmajaya ini yang tidak sesuai standar. Apakah Atmajaya kemudian dihukum oleh W3C? Nggak ada. W3C ini tidak punya kekuatan hukum. Hanya saja, kalau tidak standar, maka nanti menggunakan komputer yang berbeda, browser yang berbeda, perangkat yang berbeda, halaman webnya bisa tidak konsisten. Ini yang dulu saya alami dengan Internet Explorer. Internet Explorer terutama yang versi 6 itu sangat terkenal sebagai browser yang tidak nurut, paling tidak nurut terhadap standarnya W3C. Dampaknya apa? Kalau saya buat satu aplikasi berbasis web di Firefox tampil baik, di Chrome salah, di Opera jalan bagus, di Safari-nya Macintosh tidak pernah masalah. Begitu tampil di Internet Explorer bubar. Demikian pula sebaliknya. Bagus di Internet Explorer, begitu dibuka di Chrome kacau. Ya, nah, kita lihat yang lain misalnya apa universitas katanya terbaik di Indonesia gitu ya.
MACID. Bagaimana hasilnya? Berapa warningnya? 31 ya. Kita lihat Universitas Teknik terbaik di Indonesia, ITB. Bagaimana? Berapa? Oh, 36 ya. Apakah ITB websitenya lebih buruk daripada Atmajaya? Enggak juga ya. Kita lihat yang kelas dunia deh, MIT ya. MIT ini sudah, oh udah ya. Oh ya, MIT berapa? Errornya MIT lebih banyak daripada Atmajaya, 56 ya. Oh sorry, warningnya. Oke, kita misalnya ada Fitri.org ini sendiri ya, si Fitri ini. Ada errornya juga 3 ya, bahkan si yang mengeluarkan standar saja ada error 3 ya. Nah ini ya tidak apa-apa ya, error ini bukan berarti lalu jelek gitu ya. Error ini berarti ada yang tidak sesuai ya, hanya nanti tidak konsisten ya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak organisasi yang memiliki tata mengelola internet gitu ya. Oke. Nah, ada yang namanya net neutrality. Net neutrality ini apa? Ini sebetulnya net neutrality ini awalnya terjadi di Amerika Serikat. Apa yang terjadi di Amerika Serikat? Hal yang sama dengan terjadi kemarin dengan antara Telkom dengan Netflix. Yaitu Netflix terkenal, layanan streaming Netflix, Spotify, Amazon dan terkenal. Dan orang gemar sekali nonton Netflix. Tapi dampaknya apa? Begitu Netflix ini ditonton, beban kerja jaringan penyedia jasa internet maupun perusahaan telekomunikasi, operator telekomunikasi di Amerika Serikat penuh. Jalur mereka penuh, karena apa? Diisi streaming semua. Nah, tapi si penyedia jasanya itu, operator internetnya itu nggak dapat apa-apa. Dari pelanggan, sudah bayar. Saya sudah bayar, ya mau saya pakai untuk streaming, mau saya pakai untuk apapun terserah saya selama itu tidak melanggar hukum. Dan nonton streaming tidak melanggar hukum. Dia mau ngecas atau nagih ke Netflix juga nggak bisa. Netflix itu hanya menyediakan isi. Nah ini layanan namanya over the top. Ini sekarang yang juga menjadi konflik antara PT Telkom dengan Netflix. Ya. Pelanggan IndiHome rame-rame nonton Netflix. Ya. Melewati jaringannya Telkom, Telkom nggak dapat apa-apa. Telkom hanya dapat biaya berlangganan IndiHome. Pelanggan bayar ke Netflix, tapi ya ke Netflix bayar ya, tidak ke Telkom. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kemudian di Amerika Serikat lalu mulai pada waktu itu perusahaan membatasi. Wah, kalau Netflix langsung diblokir. Ya, nggak diblokir, tapi dibatasi ya. Nah, Netflix protes. Kenapa? Membatasi data yang melewati satu jaringan itu dianggap sebagai melanggar kebebasan berpendapat atau bicara. Di Amerika Serikat seperti itu. Sehingga kemudian pemerintah Amerika Serikat memutuskan nggak boleh dilakukan pembatasan berdasarkan isi. Maka disebut sebagai net neutrality. Internet itu harus netral. Apapun yang lewat situ boleh. Gitu ya, selama itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum. Maka Netflix bebas lewat situ, nggak perlu bayar. Gitu ya. Sebab kalau nanti mulai dibatasi, siapa yang akan bisa menjamin ya seperti di Telkom itu? Ya. Mereka membatasi Netflix, kenapa? Nggak dapat duit dari Netflix. Gitu. Nah, padahal tidak ada ketentuan yang melarang seperti itu. Hanya saja kalau net neutrality ini ketentuan di Amerika Serikat, di Indonesia tidak aturannya tidak seperti itu. Ya. Yang dikhawatirkan sebetulnya adalah kalau nanti operator telekomunikasi ini mulai membatasi apa data yang boleh atau tidak boleh lewat, nanti mereka bisa semena-mena. Ya persis seperti PT Telkom ini memblokir Netflix.
Padahal oleh pemerintah mungkin tidak diblokir, tapi oleh Telkom diblokir. Nah, ini. Nah ini tadi yang IP versi 4 itu seperti ini ya, yang versi 6 itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat cukup banyak ini. Nah kalau versi 4 itu menggunakan angka desimal, versi 6 itu menggunakan yang disebut sebagai heksadesimal. Kalau angka desimal itu hanya ada 10 digit, heksadesimal itu ada 16 digit, jadi jauh lebih banyak lagi. Ini layanan-layanan di internet, saya kira Anda sudah tahu ya, email jelas, chatting, instant messaging, WhatsApp, Line, Telegram, Microsoft Teams juga ada ya. Telnet ini saya yakin Anda sudah tidak atau jarang-jarang pakai ya, kecuali kalau Anda mengelola server. Ini Telnet ini biasanya digunakan untuk mengakses server jarak jauh ya, sudah sangat jarang digunakan. File transfer protokol ini juga sudah sangat jarang digunakan, ini untuk memindahkan file dalam jumlah dan kapasitas besar ya. World Wide Web ini yang paling banyak dipakai. Ini ya, konfigurasi satu situs itu biasanya seperti ada ini web server. Ini yang Anda jumpai kalau Anda ke AJD itu yang Anda jumpai adalah web server. Dan kalau ada misalnya situs kuliah, nah tampilan situs kuliah itu di sini, tapi aplikasi situs kuliahnya itu ada di sini. Datanya di mana? Data tentang mahasiswa ada di sini. Jadi kalau situs kuliah itu di satu hari tampilannya tidak bisa muncul, nah itu biasanya terjadi karena di sini nih, di hack itu biasanya masih hanya di sini, ya, tidak sampai masuk ke dalam-dalam. Dulu pernah, saya mungkin sudah pernah cerita ya, Telkomsel itu websitenya di hack, tampilannya diganti, protes karena katanya kemahalan. Gitu. Nah, apakah layanan Telkomsel terganggu? Apakah layanan internet terganggu? Apakah billing terganggu? Apakah beli pulsa tidak bisa? Enggak, semuanya lancar. Kenapa? Itu ada di sini dan di sini. Ini tuh hanya tampilan. Ya. Sama seperti kalau ada yang coret-coret papan kampus 3, kampus Santo Benaventura di tempat kita di graffiti gitu ya. Apakah kelas-kelas kita jadi kotor? Enggak ada pengaruh. Iya, malu iya, tapi berbahaya tidak. Nah, itu ada di sini. Nah, kalau semester lalu Anda ingat, sering sekali situs kuliah itu macet. Ya, situs kuliah macet. Kenapa? Situs kuliah macet itu bukan di sininya. Macetnya itu di sini. Ini tuh nggak kuat situs kuliah pada waktu itu menghandle sekian ribu mahasiswa pada saat yang bersamaan. Sekarang sudah lebih baik ya, kan? Mungkin sudah diperbaiki. Dan kita juga ada Microsoft Teams yang membantu. Ini. Ya, Anda mungkin sekarang kenal ada VPN ini ya, yang dipakai untuk menembus. Mari dipakai kalau ada Netflix pasti diblokir oleh Telkom, banyak yang pakai VPN gitu ya, seperti ini. Lalu sadar atau tidak, banyak yang punya anggapan bahwa kalau kita melakukan apapun di internet itu anonim. Sebetulnya tidak. Apapun aktivitas yang kita lakukan di internet itu bisa dimonitor. Anda menggunakan, misalnya kita masih di kampus ya, Anda menggunakan WiFi kampus itu Anda dimonitor. Sampai pernah ada, saya nggak tahu Anda pernah lihat bannernya atau tidak, ada banner itu yang menunjukkan nomor mahasiswa, tapi beberapa digitnya sudah NPM ya, beberapa digitnya sudah disamarkan, yang mereka itu pemakai bandwidth terbesar. Berapa gigabyte gitu ya, mungkin untuk main game atau apa, saya nggak tahu. Nah, jadi dimonitor. Dan itu memang perlu dimonitor. Supaya apa? Supaya monitor itu bukan pengen tahu lalu Anda kirim email ke siapa, Anda chatting dengan siapa, isinya apa. Tidak, memonitor ini gunanya untuk keamanan. Karena bisa jadi, apalagi jaringan yang dipakai banyak orang seperti Atmajaya, itu digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Ketika saya jadi kepala lab dulu tahun 2007, ya, saya pernah dapat info bahwa di sekitar Atmajaya itu beberapa warnet yang ada di sekitar kampus kita itu didatangi oleh personel BIN, Badan Intelijen Negara. Mereka mendatangi warnet itu karena apa? Ditengarai dari warnet itu ada orang mengakses informasi yang terkait terorisme, cara membuat bom dan lain sebagainya. Ya. Tidak lama kemudian, beberapa minggu kemudian, ada tersangka teroris yang disergap Densus 88 di dekat Ring Road, di sekitar kampus UPN Veteran sana.
ya, di kos-kosan atau di rumah itu. Dan ternyata orang ini sering mengakses informasi terkait dengan terorisme itu di warnet-warnet di sekitar kampus kita. Jadi intinya memonitor ini penting, apalagi untuk fasilitas yang digunakan oleh banyak orang. Gunanya untuk menjamin keamanan, ya. Bukannya mau kepo gitu ya, mau lihat si A, si B ini kirim email apa sih, chatting dengan siapa, enggak. Ya, tidak seperti itu. Oke. Ini itu web ya, ini search engine, Anda sudah tahu ya, Google yang paling banyak, disusul Bing, Yahoo sudah mungkin sudah tidak ada lagi dan seterusnya. Nah, nantinya kalau bukan nanti, dulu internet itu sifatnya adalah yang web versi 1.0 itu sifatnya adalah searah. Jadi ada perusahaan bikin website, nanti orang datang lihat website itu ambil mengkonsumsi informasi. Jadi hanya satu. Sekarang dengan semakin maraknya sosial media, jadi dua arah, interaktif, ya. Komplain ke PLN lewat Twitter. Saya kapan itu komplain ke Telkom melalui Twitter, ya. Dan saya komplain kenapa kok langganan IndiHome saya di rumah kalau dites speed, jadi saya itu langganan yang 50 megabit, kalau dites speed hanya sekitar 20, gitu kan. Saya protes. Kalau langganan 50 dites sekitar 40, 45 saya oke, tapi 20 separuh aja nggak sampai. Kemudian dibalas, suruh ngecek ini ngecek itu, lalu layanan di sisi Telkom juga di reset, tetap tidak berubah. Saya tunjukkan buktinya. Dan dari Twitter itu tiba-tiba ada kabar nanti akan dikirim teknisi. Benar, ada teknisi datang ke rumah saya. Saya sempat bingung ngapain gitu kan. Ternyata mereka mengganti modem saya. Ya, modem saya itu modem lama, itu tidak dirancang untuk bandwidth 50 megabit ke atas. Ya, begitu diganti ya lancar. Begitu di test speed rata-rata 45 ke atas, ya, tidak lagi 20. Nah, ini jadi lebih interaktif web versi kedua ini. Ya, sosial media ini, ya, wiki, blog. Dulu blog, kalau sekarang sudah jarang-jarang sekali ya. Sosial media lebih. Nah, di masa depan web 3.0 ini sebagian sudah mulai ada Internet of Things. Benda-benda atau dulu biasa-biasa saja, mungkin sekarang terhubung ke internet. Ada kulkas mungkin, jadi nanti di masa depan kulkas Anda itu bisa memberitahukan Anda kalau Anda ingin masak sayur asam, di kulkas ada apa saja yang merupakan bahan sayur asam, apa yang tidak ada. Mungkin bisa pesan langsung, ya. Dulu saya kira itu agak skenario yang masih jauh dari Indonesia gitu ya, karena kemajuan teknologi. Tapi ternyata ya nggak jauh-jauh banget ya. Sekarang begitu pandemi kemarin ini saya belanja di supermarket aja bisa pesan gitu kan lewat WhatsApp dan itu bisa diotomatiskan juga. Saya membayangkan kulkas saya misalnya saya instruksikan cek bahan sayur asam atau cek bahan sop gitu ya, cek bahan bronkos. Oh nggak ada dagingnya, nah, bisa pesan daging langsung, gitu kan, nanti bayar, gitu, dan seterusnya. Anda juga tahu ada drone, ini kalau Anda lihat ini ya, jam tangan saya ini smartwatch, ini ada detektor untuk denyut jantung, ada detektor untuk kadar oksigen dalam darah. Dia juga punya sensor untuk tidur. Jadi saya bisa lihat pola tidur saya bagaimana, sehat atau tidak. Ketika saya pertama kali pakai ini, ya, saya set itu untuk detak jantung. Beberapa kali ketika sedang bimbingan skripsi dan kebetulan mahasiswa saya agak-agak bermasalah gitu ya, tiba-tiba muncul peringatan gitu ya, bahwa detak jantung saya terlalu tinggi. Oh berarti ini emosi. Ya, maka saya disuruh untuk pernafasan supaya menurunkan detak jantung dan menurunkan emosi. Nah itu Internet of Things gitu ya. Nah, kemudian seluler gitu ya, 4G ya, sekarang 5G juga sudah ada ya. Yang wireless itu ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini dulu digadang-gadang untuk ini, kayak sekarang untuk ini ya,
untuk perangkat seperti headphone, earphone, ya, keyboard, gitu ya. Wi-Fi, saya kira Anda ini sudah cukup akrab dengan Wi-Fi. Nah, hanya harus hati-hati, Wi-Fi itu termasuk salah satu koneksi yang tidak aman sebetulnya. Kenapa? Karena Anda bisa lihat dari gambar ini. Ya. Semua perangkat itu mengakses akses point yang sama. Jadi saya bisa menyadap akses point ini. Dan sudah banyak alatnya. Saya tidak akan ngomong alatnya apa, tapi kalau Anda cari itu di internet, banyak sekali metode maupun aplikasi untuk menyadap Wi-Fi. Maka kalau menggunakan Wi-Fi di tempat umum, di mall, kafe, ya, saran saya jangan digunakan untuk mengakses informasi yang sifatnya pribadi dan rahasia seperti internet banking. Jangan. Ya. Nah, kalau di kampus itu Wi-Fi-nya relatif tertutup, ya Anda pakai saja harus login, ya, sehingga itu relatif lebih aman. Kalau akan internet banking, ya jangan pakai Wi-Fi, pakailah koneksi seluler, itu lebih aman. Kenapa? Bisa disadap. Ya. Punya perangkat, saya ada teknik dan alatnya untuk ada referensinya juga banyak, itu ya saya tidak akan ngajari, tapi tidak aman. Ya itu. Tapi memang nyaman sih, ya. Wi-Fi itu Anda beli perangkatnya mungkin 500.000 sudah bagus banget, ya. Setting di rumah 15 menit jadi. Ya. Hanya Anda harus hati-hati kalau Anda punya fasilitas Wi-Fi di rumah atau di kos. Harus dipastikan itu berpassword dan aman, supaya apa? Tidak ada yang penumpang gelap. Pernah ada kasus di Amerika Serikat, satu rumah itu digerebek oleh polisi federal, FBI. Kenapa? Karena ditengarai dari rumah itu ada akses ke materi pornografi anak-anak, pedofil. Maka si kepala keluarga, bapaknya, ayahnya di rumah itu ditahan. Tapi setelah diteliti ternyata bukan. Tidak ditemukan materi pedofil atau pornografi yang melibatkan anak kecil di komputer manapun di rumah itu. Nah, setelah diteliti, ternyata ada tetangga mereka yang numpang wifi mereka diam-diam dan dialah yang mengakses informasi tersebut. Dan terlarang itu, nggak boleh ya. Materi pedofil itu tidak boleh diakses. Nah, ditangkap. Nah, maka Anda harus hati-hati. Ya. Saya dulu pernah ketika saya sekolah, sampai rumah saya itu dokter gigi, dia pakai wifi tapi tidak dilindungi, tidak ditutup, tidak diamankan. Dampaknya apa? Saya bisa masuk dan saya bisa lihat ke komputer dia, ada catatan pasiennya, yang seharusnya catatan pasien itu adalah catatan rahasia. Ya. Ini RFID. Nah, RFID ini sudah banyak dipakai. IKTP Anda itu isinya RFID. Lalu mungkin Anda pernah pakai e-money yang untuk kartu tol, ya. Di tab bayar itu adalah RFID. Beberapa handphone sudah terlihat RFID. Nantinya kalau seperti di Cina itu untuk pembayaran itu sudah contactless. Kalau kartu kredit, kartu debit yang berlaku di Indonesia itu kan masih pakai chip ya. Saya sudah mulai melihat ada kartu debit yang tidak perlu pakai chip. Jadi dia pakai gelombang ini, pakai RFID ini, tinggal di tap gitu ya, atau tinggal dilambaikan di dekat alat pembacanya seperti ini. Ini alat pembacanya tinggal dilambaikan saja chipnya itu, sudah terjadi transaksi. Oke, lalu ada wireless sensor network, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi banjir dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Adakah pertanyaan? Ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan, gitu. Ya, Valentinus Devara, silakan. Pak, saya mau nanya Pak, kalau jaringan itu kan ada jaringan biasa sama jaringan mikrotip Pak. Ya contohnya kayak di warnet atau perusahaan gede. Terus yang kedua saya mau nanya masalah Bentar, web ya. Pertamamu apa? Jaringan mikrotip itu maksudnya gimana? Kan tak dijelasin Pak. Mikrotip kurang jelas. Coba gimana? Jadi saya mau minta dijelasin Pak, jaringan biasa sama jaringan mikrotip itu bedanya apa aja gitu loh Pak. Oh ya, oke. Yang kedua apa pertanyaanmu? Sama web Pak, web kan kita mengenal ada surface sama deep sama dark web ya Pak. Nah itu kalau di kan kalau kita search pakai Tor browser itu kan alamatnya tuh kan kadang nggak jelas, cuma angka, cuma huruf gitu tuh. Ya. Gitu, Oke, tadi ada yang mengacungkan jari, Ivana atau siapa tadi?
Kepencet. Oh, kepencet. Oke, baik. Oke, saya jelaskan dulu. Baik, Valentinus Devara ya. Bedanya apa jaringan mikrotik dengan biasa? Mikrotik itu merek. Jadi kalau jaringan mikrotik itu artinya si pengusaha itu, entah warnet, entah perusahaan, itu mereka menggunakan perangkat jaringan. Kalau Anda lihat di videonya Warriors of the Net, perangkat jaringan itu kan ada router, ada switch, macam-macam. Nah, itu mereknya mikrotik. Nah, apa bedanya dengan jaringan lain? Ya tidak ada bedanya, sama. Mereka masih menggunakan prinsip TCP/IP, menggunakan prinsip packet switching. Hanya mereknya mikrotik. Ada lagi kah yang lain? Ada yang Cisco, ada yang Huawei, ya, ada yang saya pernah lihat namanya itu Juniper. Yang namanya Juniper Network itu dulu dipakai, yang saya tahu itu dipakai Indosat. Itu perangkatnya itu sebesar apa ya? Anda tahu apa ya sebenarnya sebesar kursi lah, gitu ya, sebesar kursi tempat duduk kita itu ya dimensinya segitu, itu harganya 2 miliar. Nah, itu digunakan Indosat. Jadi gitu pertanyaan pertama ya. Yang kemudian ada apa tadi web, deep web dan dark web gitu ya, Valentinus Devara ya. Betul, Pak. Bedanya apa gitu? Iya, Pak. Kenapa nggak bisa dilacak gitu, Pak? Oke, jadi saya bicarakan antara deep web dengan surface web. Surface web itu adalah segala sesuatu yang bisa kita temukan di Google Search. Kalau Anda search di Google, Anda bisa ketemu. Betul ya? Betul, Pak. Ada deep web. Deep web itu adalah segala informasi yang tidak bisa kita temukan menggunakan Google Search. Apakah itu sesuatu yang negatif? Belum tentu. Contohnya apa? Coba, bisakah kamu, Valentinus Devara, nyari film dan kemudian mendownload film Netflix? Bisa nggak? Belum, Pak. Belum. Nggak bisa kan? Karena kamu harus langganan dulu, ya nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, itu deep web. Karena dia tersembunyi di balik namanya paywall. Anda harus bayar dulu baru bisa mengakses. Gitu. Itu deep web. Nah, ada lagi dark web. Nah, kalau dark web ini memang satu tempat di internet di mana informasi itu benar-benar ya gelap. Ini sisi gelap internet gitu ya. Kenapa kok tidak bisa diakses? Ya, tadi katamu pakai Tor gitu ya, saya nggak tahu pengalamanmu pakai Tor seberapa. Kenapa kok itu tidak bisa diakses dengan mudah? Kalau Netflix itu diakses mudah ya, asal bayar bisa. Spotify juga yang berbayar, bayar selesai. Karena banyak sekali materi di dark web ini adalah materi yang sifatnya ilegal. Contohnya apa? Ada ini yang saya tahu ya, saya belum pernah menjelajah sendiri juga, agak-agak tidak berminat saya gitu ya. Ya kalau dari apa yang sudah saya kumpulkan, satu, mereka itu ada yang jualan narkoba. Dua, ada yang melakukan penipuan, menjual data pribadi. Saya mencuri data kartu rekening bankmu, Valentinus Devara ya, dan saya jual di dark web. Karena kalau dijual di Tokopedia nggak akan laku, ya pasti langsung ditutup sama Tokopedia gitu kan. Nah, lalu juga ada banyak aktivitas-aktivitas ilegal lain, termasuk tadi pornografi yang melibatkan anak-anak atau yang berada di bawah yang tidak dewasa gitu ya. Nah itu karena memang terlarang ya, dan dark web itu adalah tempat mereka bersembunyi di balik berbagai macam teknologi supaya tidak terlacak. Apakah benar-benar tidak terlacak? Belum tentu. Banyak sekali kalau Anda baca berita gitu ya, itu aktor-aktor penjahat-penjahat yang bersembunyi di balik dark web itu pada akhirnya terungkap siapa dan mereka bisa ditangkap, diajukan ke pengadilan. Gitu, Valentinus Devara, sudah menjawabkah apa yang saya jelaskan tadi? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Masih adakah pertanyaan dari yang lain? Saya, Pak. Kan Hedi. Pak, ngomong soal jaringan kan saya pernah nonton kayak film polisi itu yang dimana si polisi itu bisa kayak menyadap ponsel si pelaku kejahatan kayak cyber
prime gitu. Kira-kira tuh bagaimana ya bisa nyadap data? Baik, kalau mau menyadap ponsel itu gampang. Kayak misalnya kalau misalnya untuk mengungkap kejahatan Ya, oke. kredit Baik. atau cyberbullying gitu. Baik, bisa. Gini, seperti saya katakan tadi, aktivitas kita menggunakan jaringan telekomunikasi itu tidak ada yang 100% anonim, nggak ada. Di Indonesia ini masih agak longgar. Beli kartu prabayar pun harus didaftarkan, kan? Kalau enggak bisa dipakai. Betul. Nah, berarti apa? Begitu Anda menggunakan kartu itu, pihak operator itu sudah tahu ini siapa yang menggunakan. Nah, jadi kalau akan menyadap, bagaimana caranya? Wah, gampang sekali. Tinggal kerjasama dengan operator. Ya, nanti tinggal nongkrong di gedungnya operator, di situ nyolok ke komputer operator, dia bisa menyadap. Ya, semuanya bisa disadap. Nah, dan itu sering dilakukan untuk upaya-upaya penegakan hukum. Misalnya untuk kasus korupsi, untuk kasus kejahatan terorisme, dan lain sebagainya. Banyak sekali penjahat teroris maupun koruptor itu yang tertangkap karena penyadapan ini. Hanya memang aturan di tiap negara bisa berbeda-beda. Kalau di Amerika Serikat untuk menyadap itu perlu surat dari pengadilan. Kalau di Indonesia itu tidak, ya ada mekanismenya, tapi tetap nggak boleh sembarangan nyadap sendiri, itu juga nggak boleh gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti Google pun juga mereka memungkinkan adanya penyadapan, terutama kalau aktivitas yang ilegal atau melanggar hukum. Ya, maka perusahaan-perusahaan itu pasti akan bekerja sama dengan pihak penegak hukum selama itu merupakan upaya penegakan hukum. Kalau itu upaya seperti di Cina misalnya, upaya untuk menekan orang-orang yang melawan pemerintah, gitu ya, oposisi, hal-hal yang tidak demokratis, mungkin tidak banyak perusahaan di negara barat terutama yang tidak mau, ya. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu itu di Brasil, ya, polisi Brasil itu minta kepada WhatsApp, Facebook kan pemilik WhatsApp ya, untuk membuka percakapan WhatsApp dari pihak-pihak yang dianggap oposisi pemerintah. Nah, pihak Facebook tidak mau menurut itu, ya, dampaknya direktur Facebook Brasil ditahan polisi, meskipun dia dilepaskan, gitu ya, karena ya, itu melanggar hukum juga, ya, melanggar HAM. Nah, kalau hal seperti itu memang tidak bisa, tapi kalau itu terkait kejahatan, tidak masalah. Sudah banyak teroris maupun koruptor yang tertangkap karena penyadapan. Jadi tinggal kerjasama dengan operator. Bisa juga dengan menggunakan teknologi yang memang bisa menyadap, tapi saya terus terang tidak tahu teknologinya seperti apa, karena itu sangat rahasia, dan tidak sembarangan orang bisa mendapatkan. Yang bisa ya penegak hukum biasanya. Gitu, jadi sudah menjawabkah? Terus kan hanya tuh kalau si pelakunya itu lagi buron itu kayak penegak hukum tuh bisa nggak ya tuh kayak bikin nomornya si pelaku tuh tidak bisa dipakai sama sekali. Oh, bisa sekali. Loh, sekarang kan sudah ada itu ketentuan dari pemerintah, ya kan, bahwa satu, itu kartunya bisa dimatikan oleh penegak hukum. Minta kepada operator itu bisa mematikan kartu nomor tersebut, gitu ya. Itu bisa dimatikan. Itu gampang sekali, tinggal klik saja sebetulnya. Kayak misalnya saya kehilangan kartu ATM bisa diblokir gitu Iya, ya. bisa sekali. Saya kehilangan HP terus kartu SIM-nya bisa diblokir gitu ya. Bisa sekali, bisa diblokir. Dua, perangkatnya juga bisa diblokir. Kalau kita tahu perangkatnya, seperti sekarang kan pemerintah itu akan mewajibkan kalau semua perangkat seluler yang beredar di Indonesia itu emailnya harus terdaftar, kan. Artinya bukan barang. Nah, bisa juga diblokir emailnya. Nomor email itu berdasarkan nomor email maupun berdasarkan. Jadi kalau yang nomor email itu handsetnya yang diblokir. Kalau nomor itu berarti kartunya yang diblokir. Begitu, Heidi. Hmm. Apakah masih ada pertanyaan? Enggak, Pak. Terima kasih.
Oke, Petrus, silakan. Saya mau nanya Pak, soal RFID ini Pak, itu kan ada microchip-nya gitu ya Pak? Nah, apa dengan ada microchip itu menjamin suatu keamanan dari perangkat tersebut tuh Pak, kartunya atau apanya itu? Kemudian sama ini Pak, apa? RFID ini itu Halo, terus? ya Pak, Gimana? RFID itu gimana? Itu tuh kan mungkin ntar kedepannya tuh pada pakai RFID itu ya Pak. Nah, dengan ada microchip itu apa kayak lokasi kita atau apa-apa itu bisa dilacak gitu atau gimana Pak? Baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus sekali. Baik, sebentar. Saya share screen lagi ya. Nih, kalau kalian lihat RFID. Jadi ini ada chipnya itu ada di sini. Nah, RFID itu ada dua jenis. Satu aktif, satu pasif. Aktif itu artinya dia di dalam chip ini itu ada pemancarnya dan dia memancarkan gelombang radio ini. Nanti gelombang radionya akan ditangkap oleh pembaca RFID reader ini. Ya, ini apa biasanya seperti ini untuk kendaraan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah chip yang pasif. Pasif itu artinya apa? Dia harus yang aktif tadi yang memancar gelombang itu informasi yang dipancarkan ini bisa dibaca dari jarak beberapa meter, gitu kan? Nah ini kalau yang pasif itu alatnya harus didekatkan ke pembaca ini, chipnya harus didekatkan ke pembaca. Kenapa? Dia tidak memancarkan gelombang, nanti pembacanya nih dalam jarak dekat bisa membaca, gitu ya. Nah kembali ke pertanyaan Petrus tadi, keamanannya bagaimana? Nah keamanannya adalah ini kartu debit dengan chip RFID ini sudah banyak digunakan di Australia mulai dari 5 tahun yang lalu. Jadi tahun 2015 itu saya kembali ke alma mater saya di Sydney, saya sudah melihat banyak orang di sana itu bayar itu pakai kartu itu di tap, sedangkan saya bayar masih pakai kartunya ditancapkan ke mesin, gitu ya. Wah saya kaget juga, wah canggih ini, gitu ya. Naik bis juga kartunya di tap, gitu ya. Nah, maka dan ini sebetulnya RFID ini sama seperti KTP Anda itu adalah prinsipnya dia gelombang. Maka untuk keamanan ya di Australia itu banyak yang orang itu ternyata ada yang bawa alat pembaca RFID ini dan mencuri uang dari kartu debit milik banyak orang. Ya. Tinggal apa? Dekatkan saja ke sini, dia bisa menyedot uangnya gitu ya. Nah, maka kemudian banyak cara mengamankan. Cara mengamankannya bagaimana? Gampang. Halangi saja gelombang ini. Yang namanya gelombang radio itu adalah gelombang elektromagnet. Caranya bagaimana? Simpel sekali. Halangi itu dengan logam. Maka kemudian, nah ya saya. Nah, ini dompet kartu yang khusus untuk RFID. Dibuat dari logam. Jadi kalau kartunya dimasukkan ke sini, chipnya masuk ke sini, nggak akan bisa dibaca. Kelihatan ya? Petrus. Ya Pak. Kelihatan toh dompet ini? Belum ada Pak. Belum. Oh enggak, sorry. Oh sorry. Ya. Nah. Ini kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, ini dompet RFID. Ini di Tokopedia ada 150.000 itu. Nggak perlu yang merek Xiaomi. Ini terbuat dari logam. Kartu yang ada chip RFID-nya masukkan ke sini, nggak bisa dibaca lagi sudah. Baik dia itu pun non-aktif, baik dia memancarkan gelombang maupun tidak, nggak akan bisa dibaca. Karena apa? Sudah terhalang oleh logam. Nah, jadi kalau Anda itu menggunakan kartu yang ada chip RFID-nya, demi keamanan masukkan saja ke dalam logam itu. Ya. Dompet logam. Selesai masalah. Nah, apakah bisa dilacak? Ya, bisa. Itu jawabannya. Sebetulnya aplikasi RFID ini dulu juga dipakai untuk melacak kalau barang itu di dalam
pabrik, lokasinya di mana toh? Misalnya ya, mobil dirakit, oh pasang bumper dulu, pasang pintu dulu. Nah mungkin orang pengen tahu ini sekarang mobil yang nomor 7 ini lagi di mana toh? Kalau melihat kan yang namanya pabrik mobil kan penuh ya, dan mungkin juga bingung pabrik nomor 7 itu ada di mana gitu kan. Maka pakai chip RFID. Begitu dilihat di monitor, oh mobil nomor 7 ini sedang ada di pemasangan ban misalnya. Oh mobil nomor 7 ini sedang masang mesin misalnya, gitu kan. Nah, bisa kelihatan. Itu tujuan baiknya, tapi tujuan sisi negatifnya bisa dipakai untuk melacak. Ya. Jadi misalnya RFID ini sekarang cukup kecil ya chipnya, bisa sebesar biji beras itu bisa dijadikan seperti kancing baju. Nah, ini dimasukkan ke kancing baju saya ini misalnya ini ya, bisa. Nah, RFID ini menggantikan barcode. Jadi kalau pakai RFID ini menggantikan barcode, ya, dan bisa juga menggantikan alarm. Oke, coba saya carikan video ya. Nah, ini saya share lagi. Oke, kelihatan ini layar YouTube kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini coba disaksikan videonya ya 1 menit. Oke, sudah melihat videonya tadi? Nah, itulah RFID. Ya. Memang bisa dilacak, gitu ya. Tapi untuk mencegah itu tinggal ditutup saja pakai logam. Selesai masalah. Itu Petrus. Apakah sudah menjawab? Sudah matang pun. Gimana? Berarti kan RFID ya gitu ya, Pak. Berarti kita juga bisa di itu juga keberadaan kita. Oh iya bisa, tapi harap diingat bahwa kalau chipnya itu pasif, dia tidak akan memancarkan gelombang. Itu pertama. Dua, kalaupun dia memancarkan gelombang itu jaraknya juga nggak bisa ratusan kilometer. Iya. Hanya beberapa meter, dan itu ditutupi pakai logam tadi selesai. Gitu lah. Iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Perkuliahan kita. Ya. Oh, tanya lagi terus. Silakan. Enggak, saya mau nanya buat tugas yang ini, Pak, apa pembuatan gawe itu kan? Itu formatnya itu ntar PDF atau Word, Pak? Atau dokumen? Ya dokumen aja lah. Ya, PDF itu kadang-kadang agak bermasalah ya kalau. Oh, iya. Ya. Makasih ya, Pak. Yuk. Ada lagi kah yang akan bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira mungkin itu dulu kuliah kita hari ini. Ya, minggu depan itu kita masih kuliah. Saya akan jelaskan mengenai
ujian tengah semester dan juga materi tentunya ya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kuliah kita? Oh ya, untuk presensi saya sudah download daftar presensi ini dari Microsoft Teams ya, jadi Anda tidak perlu mengerjakan apa-apa, nanti akan saya ambil presensinya dari situ. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kondisi dan kesehatan Anda masing-masing. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak.